Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marinus Alfian dari kelas TPLP 027. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran arsitektur komputer. Di video ini kita akan memahami bagaimana komputer berpikir dan bekerja mulai dari otak komputer sampai jalur komunikasi antar komponennya. Mari kita mulai. Pertama, apa itu komputer atau arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah desain sistem komputer, bagaimana komponen-komponennya dirancang dan saling berhubung untuk menjalankan instruksi dan memproses data. Kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama, arsitektur sistem. Arsitektur sistem adalah bagaimana CPU, memori, dan I/O terhubung. Yang kedua, arsitektur instruksi. Arsitektur instruksi adalah kumpulan perintah yang dapat dipahami oleh prosesor. Dengan memahami konsep ini, kita lebih mengerti cara kerja otak komputer. Nah, di sini kita bisa lihat. Selanjutnya kita bisa bedakan antara arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur, aspek logis, bagaimana sistem bekerja, bagaimana instruksi dijalankan, bagaimana addressing dilakukan. Yang kedua, organisasi adalah aspek fisik, bagaimana sirkuit dibuat, bagaimana koneksi antar perangkat keras dilakukan, bagaimana sinyal dikirim. Di sini kita ada contoh, dua komputer mungkin memiliki arsitektur yang sama, instruksi yang serupa, tetapi organisasi berbeda, kecepatan berbeda, change berbeda. Sekarang mari lihat komponen utama sebuah komputer. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari sistem. Yang kedua memori utama, tempat penyimpanan instruksi dan data sementara. Yang ketiga ada perangkat I/O, alat untuk memasukkan data, input, dan menampilkan hasil output. Dan yang terakhir ada bus, sistem, adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan I/O. Semua bagian ini bekerja bersama agar komputer bisa menerima, memproses, dan mengirim data. Nah, di dalam CPU terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada ALU. ALU adalah melakukan perintah aritmatika dan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Yang kedua ada control unit, mengatur urutan instruksi, sinyal pengendali seperti read, dan atau write. Yang terakhir ada register, penyimpanan data yang sangat cepat di dalam CPU digunakan sementara selama eksekusi instruksi. Nah, CPU menjalankan 2 siklus instruksi yang terdiri dari fetch, decode, execute, dan terakhir adalah store. Fetch adalah instruksi dibaca dari memori. Decode adalah instruksi diterjemahkan agar CPU mengerti. Execute adalah ALU yang menjalankan perintah. Dan store adalah hasil kembali ke memori atau register. Nah, memori komputer terbagi dalam beberapa tingkat kecepatan dan kapasitas. Yang pertama ada register, sangat cepat letaknya di CPU. Yang kedua cache, antar CPU dan RAM sangat cepat tapi kapasitas terbatas. Yang ketiga ada RAM, tempat data instruksi aktif disimpan sementara selama eksekusi program. Yang keempat ada ROM, menyimpan instruksi permanen seperti BIOS atau firmware. Yang terakhir ada penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD.
Untuk data jangka panjang, semakin dekat ke CPU, kecepatan makin tinggi tapi kapasitas makin kecil dan biaya makin besar. Nah, di sini ada bagaimana data berpindah antar komponen. Itu dilakukan lewat bus system. Ada 3 jenis bus. Yang pertama data bus, jalur yang membawa data antar perangkat. Yang kedua ada address bus, jalur yang membawa alamat memori atau I/O yang akan diakses. Yang terakhir ada control bus, jalur yang membawa sinyal kontrol seperti read, write, intrude. 3 bus ini membentuk tulang punggung komunikasi dalam sistem komputer. Nah, sebelum kita tutup, kita lihat dua paradigma proses utama. Di sini ada RISC, ada Reduced Instruction Set Computer. Instruksi sederhana, eksekusi cepat, cocok untuk sistem yang efisien daya. Contohnya prosesor ARM. Yang kedua ada CISC, Complex Instruction Set Computer. Instruksi yang banyak dan kompleks lebih fleksibel, namun eksekusi lebih lambat. Contohnya prosesor Intel x86. Pemilihan jenis ini mempengaruhi desain sistem, apakah fokus pada efisien daya dan perform tinggi atau fleksibilitas instruksi. Kita telah melihat bagaimana arsitektur komputer bekerja dari dasar. Dengan memahami arsitektur, kita bisa lebih mudah mengerti perangkat sehari-hari seperti smartphone, laptop, atau server besar. Semakin kita tahu bagaimana komputer dirancang, semakin mudah kita merancang sistem atau menulis perangkat lunak yang efisien. Jadi terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.